Halo semuanya, jumpa lagi di channel IT Newbie. Di video kali ini kita akan bahas cara konfigurasi DHCP server pada MikroTik. Oke, di sini sudah tersedia router MikroTik yang akan kita konfigurasi DHCP server. Ether 1 kita sambungkan ke internet atau langsung ke modem seperti ini. Kemudian Ether 2 kita sambungkan langsung ke komputer atau ke laptop. Kemudian kita konfigurasi di router MikroTik DHCP server sehingga komputer atau perangkat lainnya bisa memperoleh IP address secara otomatis. Oke, nah untuk mengkonfigurasinya kita remote terlebih dahulu router MikroTik. Ya, di sini router yang kita gunakan adalah RB9412LD. Oke, kita buka Winbox, kemudian kita connect to dengan MAC address, login sebagai admin dan passwordnya kosong. Nah, kita sudah berhasil login masuk ke MikroTik. Ini kita close saja. Nah, kita sambungkan dulu MikroTik ke internet. Nah, masuk ke interface. Untuk Ether 1 ini disambungkan ke internet, jadi namanya kita buat Ether 1 internet. Kemudian Ether 2 kita sambungkan ke komputer, jadi kita buat namanya Ether 2 komputer. Klik apply, kemudian oke. Oke, jadi nama-nama untuk Ether 1 dan Ether 2 sudah kita buat, di mana Ether 1 tersambung ke internet dan Ether 2 tersambung ke komputer. Oke. Kemudian kita setting IP address-nya. Jadi masuk ke menu IP, kemudian address. Nah, di sini kita tambahkan, kita buat IP address untuk Ether 1 yaitu 192.168.1.100/24. Interface-nya Ether 1 internet. Nah, IP ini disesuaikan dengan IP modem atau router yang kalian gunakan. Kemudian kita tambahkan IP address untuk Ether 2 yaitu 192.168.2.1/24. Interface Ether 2 komputer. Nah, ini kita buat IP baru dengan segmen yang baru untuk Ether 2 seperti ini. Oke, jadi masing-masing Ethernet sudah kita masukkan IP address-nya. Selanjutnya kita konfigurasi di root-nya. Jadi masuk ke IP root. Nah, di sini kita tambahkan gateway ya. Jadi gateway ini yang kita masukkan adalah IP modem atau IP router yang menyambungkannya ke internet, yaitu 192.168.1.1. Oke, seperti ini. Oke, sudah kita masukkan gateway. Selanjutnya kita tambahkan DNS. Jadi untuk servernya kita masukkan Open DNS dari Google yaitu 8.8.8 dan .8. Kemudian 8.8.4.4. Oke. Nah, kemudian kita masuk ke new terminal, kita tekan N, kemudian tekan Ctrl C, kita coba ping ke google.com. Nah, jika hasilnya seperti ini artinya router atau MikroTik ini sudah nyambung ke internet. Kemudian kita close. Oke. Kemudian kita masuk ke menu IP firewall NAT ya. Jadi kita setting supaya komputer bisa mengakses internet. Jadi kita tambahkan bagian NAT-nya. Di tab generalnya pilih chain-nya SRC NAT. Kemudian out interface-nya Ether 1 internet. Oke. Kemudian masuk ke tab action. Actionnya ganti accept menjadi masquerade. Kemudian klik apply. Oke, kemudian oke. Nah, kita masuk ke IP DHCP server. Nah, di sini kita setting DHCP server di router MikroTik supaya bisa memberikan IP address ke komputer. Jadi klik DHCP setup.
Nah, untuk DHCP servernya pilih interface yang terhubung ke komputer, yaitu Ether 2 komputer. Nah, jadi di Ether 2 komputer ini yang kita setting DHCP server, kemudian klik next. Kemudian DHCP address space-nya 192.168.2.0 sesuai dengan IP network dari interface Ether 2. Next. Gateway-nya 192.168.2.1. Inilah gateway yang akan diberikan ke komputer, yaitu IP Ether 2 komputer. Kemudian address to give out, kemudian address to give out-nya di sini tentukan IP dari berapa sampai berapa yang akan diberikan otomatis kepada komputer klien yang terhubung ke jaringan. Nah, di sini saya buat IP-nya dari 2 sampai 50 seperti ini. Oke, jika sudah klik next. Kemudian DNS servernya samakan saja seperti DNS yang kita masukkan di IP DNS router mikrotik yang ini ya, di server. Jadi disamakan aja. Kemudian next. Kemudian list time-nya pilih default-nya seperti ini, klik next. Jadi kita sudah berhasil membuat DHCP server. Oke, jadi kita sudah selesai mengkonfigurasi router mikrotik. Kita akan konfigurasi IP address dari komputer di mana OS-nya menggunakan Windows 11. Jadi kita masuk ke control panel, kemudian network internet, network and sharing center, kemudian klik change adapter setting. Oke, pilih Ethernet yang tersambung ke Ether 2 dari router mikrotik. Kemudian internet protokol IP versi 4. Jadi di sini untuk pilihannya obtain an IP address automatically. Jadi kita buat IP address otomatis atau DHCP client. Kemudian untuk DNS-nya juga obtain DNS server address automatically. Jadi untuk settingan di komputernya dibuat seperti ini supaya nanti dia memperoleh IP secara otomatis dari jaringan. Oke. Nah, di sini untuk Ethernya kita disable, kemudian kita enablekan supaya memperoleh IP secara otomatis dari server DHCP seperti ini. Jadi dia sudah memperoleh IP, jadi dia sudah langsung nyambung ke internet. Kemudian kita coba untuk melihat ya IP yang diberikan di router mikrotik, yaitu kita masuk ke DHCP server, kemudian masuk ke list. Nah, ini adalah IP yang diberikan ke komputer, jadi bisa kita baca di router mikrotiknya. Jadi ada tulisan D seperti ini, artinya dinamis. Nah, sekarang kita buka web browser, kita coba browsing. Di sini saya buka detik.com, sudah bisa dibuka ya. Jadi kita sudah bisa mengakses internet ya tanpa harus konfigurasi IP address di komputer kliennya. Oke teman-teman, demikianlah cara konfigurasi DHCP server pada router mikrotik sehingga komputer klien bisa nyambung ke jaringan tanpa harus konfigurasi IP address. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.